Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan menjadi doa kita terus supaya keadaan kita semua sehat dan baik-baik saja sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan baik juga. Puji Tuhan. Mari pada kesempatan ini masih di bulan Agustus, saya masih akan berkhotbah tentang kemerdekaan kita. Dan untuk saat ini saya akan mengemukakan firman Tuhan dengan tema tanggung jawab orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Atau dalam konteks ayat yang akan kita baca nanti adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan membaca untuk kita sekalian surat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Berbicara mengenai dimerdekakan atau secara lebih khusus diperdamaikan dengan Allah, saya mau mengatakan terlebih dahulu bahwa salah satu pengalaman hidup yang sangat menyakitkan, sangat tidak menyenangkan adalah saat kita harus berseteru dengan orang lain. Saudara, perseteruan selalu mendatangkan kecemasan. Perseteruan itu menyebabkan stres yang luar biasa. Ya, kita bisa berseteru dengan sesama anggota keluarga. Ada kalanya suami konflik dengan istri, dan ada kalanya juga orang tua dengan anak, saudara bersaudara dalam satu keluarga itu terjadi perseteruan, dan itu pasti menyebabkan perasaan yang tidak nyaman, keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai pendamai. Sebab Tuhan dan Allah kita harus menjadi pendamai, berdamai dengan semua orang karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dia menghendaki adanya perdamaian. Nah, salah satu pengalaman yang menggembirakan adalah tatkala kita bisa berdamai dengan setru kita. Tatkala hubungan-hubungan dipulihkan. Itu mendatangkan sukacita yang sangat besar, itu mendatangkan kebahagiaan yang sangat mendalam. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada pengalaman yang lebih tidak menyenangkan atau lebih menakutkan, kalau saya boleh katakan demikian, dari kita berseteru dengan orang lain adalah kalau kita berseteru dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengalaman yang jauh lebih tidak menyenangkan dari berseteru dengan sesama kita, dengan orang lain, yaitu putus lagi loh. Maaf saudara, ada gangguan sinyal. Ya, saya ulang lagi bahwa ada pengalaman yang lebih tidak menyenangkan atau pengalaman yang lebih menakutkan, kalau saya boleh katakan demikian, dari kita berseteru dengan orang lain, yaitu saat kita berseteru dengan Tuhan.
Alkitab mengingatkan kita bahwa dosa telah menjadikan kita musuh Allah. Dan jika kita tidak berdamai dengan Tuhan atau tidak diperdamaikan dengan Tuhan, tidak dimerdekakan dari dosa, maka kita akan menghadapi penghukuman yang kekal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jauh dari Allah, kita terpisah dari Allah, terasing dari Allah yang benar dengan Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus kemukakan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Bahwa dahulu kita adalah setru Allah, dahulu kita adalah musuh-musuh Allah. Tetapi Tuhan karena kasih-Nya yang besar telah mengorbankan anaknya sendiri untuk mendamaikan kita dengan Dia, sehingga hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Dan setelah kita didamaikan dengan Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan dari teks kita adalah sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, atau sebagai orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita bertanggung jawab untuk bertekun dalam iman. Kita bertanggung jawab untuk tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pesan ini didengungkan dengan keras untuk bertekun di dalam iman, tidak goyah, ya, tidak goyang, tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Saya mau mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penyesatan. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap ajaran-ajaran sesat. Ya, setan sangat licik dan terus berusaha untuk menjatuhkan kita dari iman yang benar, dari Injil yang benar yang telah kita terima melalui firman Allah ini. Saudara perhatikan apa kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita diingatkan untuk berhati-hati, kita diingatkan untuk waspada supaya kita tidak jatuh dalam dosa lagi, tidak tersesat, tidak mau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Nah, banyak orang, ya, kita melihat ada banyak orang yang telah disesatkan. Ada orang yang tidak cukup puas bahwa keselamatan hanya oleh iman saja. Banyak orang yang menambahkan perbuatan pada keselamatannya. Yesus saja tidak cukup, perlu kontribusi kita untuk diselamatkan. Ada banyak orang yang mengkompromikan Injil Yesus Kristus supaya dapat berhubungan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Saya mau mengatakan bahwa selagi Yesus adalah manusia, itu tidak masalah bagi banyak orang. Selagi Yesus adalah manusia biasa, orang yang baik, orang yang bijaksana, semua orang suka dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu menjadi persoalan dan sangat disayangkan. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen yang merendahkan derajat Yesus sebagai anak Allah, menjadi ciptaan, menjadi manusia biasa, manusia yang baik. Ini terjadi penyesatan yang luar biasa. Ada banyak orang salah memahami pencobaan karena apa? Karena teologi kemakmuran. Kalau jadi orang Kristen tidak akan menderita, tidak akan mengalami sakit, tidak terpapar virus corona, karena mereka mengajarkan jadi orang percaya tandanya adalah sukses, kaya, sehat. Sehingga tatkala pencobaan datang, ada banyak orang murtad, ada banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pelajaran penting dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah berkat pendamaian yang kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Bahwa dulu kita terpisah dari Allah, kita hidup jauh dari Allah, tetapi sekarang diperdamaikan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang kedua, bahwa sebagai orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk bertekun dalam iman pada Injil yang benar. Inilah yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan mari kita melihat dua bagian ini secara lebih teliti. Yang pertama, kita akan melihat tentang berkat pendamaian yang kita terima. Bahwa kita yang dahulu jauh dari Allah, sekarang diperdamaikan melalui kematian Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita baca kembali di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa sebelumnya kita semua hidup jauh dari Allah karena dosa. Kita ini terpisah dari Allah, ya. Kita ini terasing dari Tuhan. Kita membaca tadi juga, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran kita, yang nyata dalam perbuatan jahat kita. Jangan lupa bahwa di luar Kristus semua orang telah berdosa. Semua orang memusuhi Tuhan. Ya, kita ini adalah musuh-musuh Tuhan, sekalipun ada orang yang berkata, saya tidak berbuat jahat, saya tidak membenci Tuhan, saya Kristen sejak lahir. Tapi saya mau ingatkan, kesombongan kita bahwa kita tidak membutuhkan juru selamat, bahwa kita adalah orang yang baik-baik saja, itu telah memisahkan kita dari Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir bahwa dirinya tidak perlu diselamatkan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keterpisahan kita dari Tuhan itu disebabkan oleh dua hal. Ya, yang pertama adalah bahwa di sisi Tuhan, Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar, Tuhan itu adil. Sehingga Tuhan akan melawan dosa. Tuhan akan menghukum dosa. Dan di pihak kita adalah orang berdosa. Orang berdosa yang sungguh-sungguh angkuh, yang sungguh-sungguh sombong, yang merasa nggak perlu Tuhan, yang merasa saya tidak buruk, hidup saya tidak jelek-jelek amat, saya tidak seperti penjahat kelas kakap, sehingga kita menempuh jalan hidup kita sendiri. Ya, kita jauh dari Tuhan karena Allah dalam kekudusannya tidak dapat bersekutu dengan orang berdosa, dan kita sebagai orang berdosa seringkali kita jauh dari Allah karena kita merasa tidak butuh diselamatkan. Itu yang menyebabkan kita benar-benar terpisah dari Allah. Banyak orang yang tidak menyadari kekudusan Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Allah itu adil, bahwa Allah tidak mungkin kompromi dengan dosa. Dan celakanya, ada banyak orang yang tidak menyadari dirinya berdosa, dirinya membutuhkan Allah, dirinya membutuhkan pendamaian. Sebab dia tidak sanggup menyelesaikan masalah dosa dengan kekuatannya sendiri. Ini yang menyebabkan kita terpisah dari Allah. Hidup jauh dari Allah. Mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Sekalipun kita
Kristen sejak lahir, kita nggak melakukan kejahatan besar, tapi Alkitab sudah menghukum kita dengan perkataan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kita butuh dimerdekakan dari dosa, kita butuh diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus ingat kenapa kita terpisah dari Allah, karena dosa itu dimulai dari hati. Dosa itu dimulai dari pikiran kita. Dan natur kita dilahirkan di dalam dosa. Karena dosa Adam diperhitungkan kepada kita. Ya, berarti kan ayat itu mengatakan bahwa kita memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatan yang jahat. Ya, karena pikiran kita bermusuhan dengan Tuhan, hati kita melawan Tuhan, maka itu akan menuntun kepada perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Jadi dosa itu dimulai dari pikiran. Mari kita baca dalam Matius pasal 7. Ya, ayat 20 sampai 23. Ini perkataan Tuhan Yesus bahwa dosa itu berasal dari hati. Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Maaf, Markus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi jelas kita hidup jauh dari Allah. Yang pertama karena Allah kudus, Allah benar dan kita berdosa. Kita jauh dari Allah karena dosa dimulai dari pikiran kita, dari hati kita. Inilah yang memisahkan kita dari Tuhan. Inilah yang membuat kita terasing dari Allah. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan dosa hanya dengan memperbaiki kelakuan tanpa memperbaiki hati, saudara. Ya. Ada banyak orang yang coba tampil senyum, ya ramah, lalu ketemu orang, sopannya, tapi di hatinya ada kedengkian, di hatinya ada kemarahan. Sebelumnya orang itu masih dikuasai oleh dosa, dan orang itu masih hidup jauh dari Allah. Saudara, kita kan bisa ya berlaku hormat kepada orang tua, tapi di hati kita dongkol. Ya, di hati kita ada kedengkian, di hati kita ada iri. Penampilannya fresh, tapi hatinya penuh dengan dosa. Ini sangat mengerikan. Jadi kita tidak mungkin menyelesaikan masalah dosa dengan hanya memperbaiki kelakuan, mengatur senyum kita, menarik bibir kita, mengencangkan pipi, tanpa menyelesaikan hati dan pikiran kita. Dan masalah hati yang paling berat adalah kesombongan, bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Aku nggak mencuri kok, aku nggak membunuh. Aku suami yang baik, aku istri yang baik, aku anak yang taat. Aku tidak butuh didamaikan, aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh juru selamat. Ini yang sangat mengerikan. Tetapi puji Tuhan, saudara, di tengah-tengah keputusasaan kita yang berdosa ini, yang jauh dari Tuhan, yang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan dosa dengan kekuatan kita sendiri,
Maka Allah yang mengambil langkah, Allah yang berinisiatif, Allah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri melalui mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Firman menjelma menjadi manusia dan melalui kematiannya di atas kayu salib supaya hanya oleh anugerah kita didamaikan dengan Allah. Itu fakta yang pertama, bahwa kita adalah dulu jauh dari Allah. Dan fakta yang kedua yang penting adalah bahwa Allah telah mendamaikan kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya baca lagi dalam Kolose pasal 1 ayat 22 tadi. Ya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya, diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Senada dengan itu Paulus menulis di dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11, coba kita lihat. Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wow, luar biasa. Jadi dulu kita masih seteru, kemudian kita diperdamaikan oleh kematian Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang berpikir, apa sih masalahnya dengan saya? Apa sih masalahnya dengan dosa? Saya bukan penjahat kelas kakap, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, dan begitu. Kalau di antara manusia bisa saling mengampuni, kenapa Tuhan tidak mengampuni begitu saja? Kenapa Tuhan harus mengutus anaknya dan menanggung dosa kita, harus mati di atas kayu salib? Bukankah itu berlebihan? Kan ada orang yang berpikir seperti itu, saudara. Dan kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak benar-benar mengerti siapakah Allah yang sesungguhnya dan siapakah kita di pemandangan Tuhan. Ya, kita harus hati-hati dengan itu, saudara. Ingat bahwa Allah itu kudus, Allah itu adil, ya. Allah itu benar. Dan Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang benar tidak akan membiarkan dosa. Ingat bahwa di tahta pengadilan Kristus semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Setiap orang akan ditentukan menerima apa yang pantas bagi dia. Hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat, tetapi kehormatan bagi orang-orang yang mencari dia. Jadi jangan berpikir, kenapa sih harus segitunya? Gitu. Nggak boleh seperti itu. Tuhan itu kudus dan bahwa kita ini sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan, kita pantas dihukum. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi di sisi yang lain, Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang benar adalah Allah yang kasih. Dan antara keadilan dan kasih Tuhan itu dipertemukan di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang yang bertanya, bagaimana Tuhan bisa menjadi kudus sekaligus penuh dengan kasih? Saudara, sekali lagi, antara kasih dan keadilan Allah itu bertemu dalam salib Kristus. Penebusan salib Kristus. Ya, karena kasihnya Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Karena keadilannya, maka Allah telah menyerahkan Yesus untuk membayar hukuman dosa-dosa kita. Ingat, minggu yang lalu telah saya sampaikan bahwa Tuhan telah menghapus surat hutang yang mendakwa kita. Telah memusnahkannya dan memakukannya pada salib Kristus itu. Saudara, ini yang harus kita syukuri. Bahwa dulu kita hidup jauh dari Allah, tetapi sekarang diperdamaikan melalui kematian Kristus.
Karena Allah itu adil, Allah benar, Allah menuntut penghukuman atas dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya Allah telah memberikan jalan keluar melalui anaknya yang tunggal supaya memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Sehingga melaluinya kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, saudara, menarik sekali ketika Paulus berkata sangat-sangat dalam ya, bahkan ditekankan ya, ada penegasan di sini, perhatikan di situ. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Tubuh ditekan jasmani Kristus. Ya tubuh ya jelas jasmani. Ya mengapa Paulus sampai menulis ini secara penekanan yang luar biasa ya, bahkan terkesan berlebihan. Karena pada waktu itu, saudara, Paulus sedang menghadapi ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan sepenuhnya manusia. Yesus itu separuh Allah, separuh manusia. Ada yang mengatakan Yesus itu monofisit, mempunyai satu sifat keberadaan Allah, ya, dia fisit, campuran, ya. Dan itu menjadi persoalan. Makanya ditekankan bahwa Yesus mendamaikan kita di dalam tubuh jasmani yang menekankan, tidak seperti ajaran orang-orang di Kolose, ajaran yang sesat bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi Paulus menekankan Yesus sepenuhnya manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi pada saat itu Yesus adalah 100% manusia dan dia 100% Allah, sehingga dia memiliki kuasa untuk memikul dosa-dosa kita. Lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Yesus bukan manusia, nggak ada pengampunan. Makanya diperdamaikan dalam tubuh jasmani. Kristus menekankan bahwa Yesus sepenuhnya manusia. Dan dia juga sepenuhnya Allah yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Coba di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dituliskan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ya luar biasa ya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita, supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Apa maksudnya? Allah meletakkan dosa-dosa kita di dalam Kristus atau di atas Kristus, dan Kristus memikul dosa-dosa itu dengan mati di atas kayu salib, dan kemudian Allah menempatkan kebenaran Kristus kepada kita. Itu kemerdekaan kita. Itu perdamaian kita dengan Allah. Ya. Jadi melalui kebangkitan Kristus, Allah adalah benar dan Allah membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi Yesus telah membayar hukuman dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mau mengemukakan bahwa pendamaian kita dengan Tuhan itu berbicara mengenai relasi, hubungan, ya, pemulihan hubungan. Ya. Coba kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya.
Berarti kan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa maksudnya? Melalui kematian Kristus, melalui karya pendamaian Kristus, di situ kita menikmati kasih Allah. Artinya apa? Bahwa kita memiliki relasi yang benar dengan Dia. Kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi pendamaian berarti memulihkan hubungan, memulihkan relasi. Kalau kita dulunya jauh dari Tuhan, memusuhi Tuhan, dan kita terancam murka Allah, kematian kekal, tetapi oleh pendamaian Kristus, hubungan kita dipulihkan, kita menikmati kasih-Nya. Kita menerima kasih Allah. Dan seharusnya orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah lepas dari kasih Allah. Itu sebabnya jangan takut dengan keadaan-keadaan yang sukar sekarang ini. Ya, jangan khawatir, jangan bimbang, karena kasih Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, salah satu gambaran dari pendamaian yang sangat menarik adalah tentang perumpamaan anak yang hilang, saudara. Kita tahu kisah itu dalam Lukas pasal 15. Ya. Bagaimana seorang anak yang bungsu dengan begitu, dalam tanda kutip saya katakan jahatnya, dia meminta warisan kepada bapaknya, padahal bapaknya belum mati pada waktu itu. Dan dia pergi ke kota yang jauh dan dia memboroskan uangnya, berfoya-foya sampai semuanya habis sia-sia. Tetapi pada akhirnya dia sadar, dia bertobat, dia kembali ke rumah bapaknya. Dia ingin hanya menjadi seorang pelayan bagi bapaknya, tetapi ketika bapaknya melihat anak ini jalan pulang, karena memang bapaknya mencari dia, saudara. Maka bapak ini lari mendapatkan dia, memeluknya, menciumnya, ya, membersihkannya, memberikan pakaian yang sangat indah, mengenakan cincin di tangannya, dan mengadakan pesta sukacita atas kepulangannya. Itu adalah kasih Tuhan pada kita, saudara. Karena berdosa kita terpisah dari Allah, tetapi Allah berinisiatif menolong kita, memeluk kita, menyambut kita melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Apakah Bapak Ibu mengalami kasih Tuhan yang seperti ini? Kalau Bapak Ibu belum mengalami kasih yang seperti ini, mari kita menyadari keberdosaan kita, menyadari keputusasaan kita, dan mari kita menyadari Yesus sebagai pendamaian kita dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Datang kepada Yesus. Kita akan dipeluknya, kita akan diciumnya, dikenakanlah jubah kebenaran atas hidup kita. Dan dia bersuka cita atas keselamatan jiwa kita. Nah, ternyata yang butuh didamaikan tidak hanya anak bungsu, saudara. Ternyata anak sulung yang tinggal bersama-sama dengan bapaknya juga membutuhkan pendamaian. Kita mengerti perumpamaan itu, bagaimana anak sulung ini dia merasa benar, dia merasa taat pada bapaknya, tidak berbuat jahat, dan dia marah atas perilaku bapaknya kepada anak bungsu yang demikian itu. Lihat, ada keterpisahan. Secara tidak disadari, anak sulung ini memusuhi bapaknya. Tidak setuju dengan sikap bapaknya menyambut anak bungsu yang telah memboroskan uangnya itu. Sesungguhnya anak sulung ini telah memusuhi bapaknya dari pikiran dan hatinya, sehingga dia berbuat jahat. Tidak senang kalau adiknya itu ditemukan dan diterima di rumah itu dengan baik. Apa pelajaran bagi kita? Untuk kita beroleh relasi dengan Tuhan, saudara. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita ini telah jauh dari Tuhan. Sekalipun kita ini baik-baik saja, merasa nggak jahat, tapi kita memusuhi Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita.
Saat kita tidak mengamenkan firman Tuhan, kita memberontak kepada firman-Nya. Sesungguhnya kita memusuhi Tuhan. Tanpa sadar ada banyak orang Kristen, ya, tetapi memusuhi Tuhan dalam pikirannya. Karena tidak menyadari keberdosaannya yang sesungguhnya, betapa adilnya Allah itu. Itu sebabnya, saudara, sekalipun mungkin secara lahiriah kita tidak melakukan kejahatan seperti anak sulung ini, tetapi sesungguhnya di hati kita, kalau kita tidak dibasuh dengan darah Kristus, seperti anak sulung ini memusuhi bapaknya, karena tidak mengerti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Kita butuh menyadari keadaan kita yang sangat-sangat buruk dan datang kepada Yesus untuk menerima pengampunan, untuk didamaikan dengan Allah, ya, agar kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, saudara, kemudian apa tujuan Allah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib? Mari kita baca lagi ayat 22 bagian B. Ya, ayat 22 bagian B dari Kolose pasal 1 dikatakan, ya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ini tujuan Allah mendamaikan kita dengan Bapa melalui kematian Kristus. Supaya apa? Supaya kita ditempatkan di hadapan dirinya menjadi kudus, tak bercela, tak bercacat. Maksudnya apa? Pada saat penghakiman nanti, Tuhan mau kita menghadap Dia sebagai orang benar. Mungkin ada yang berpikir, apa mungkin kita bisa mengalami kondisi yang seperti itu, kudus, tak bercela, tak bercacat, sementara kita hidup di dunia ini penuh dengan kesalahan. Ya, mungkin sulit membayangkan ya bahwa kita ini menjadi pribadi yang kudus, tak bercela, tak bercacat. Tapi jangan salah, saudara, bahwa ini mungkin terjadi karena Tuhan ini melihat kepada hasil akhir dari pendamaian kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita. Apa yang dimaksud dengan ini adalah hasil akhir? Ingat bahwa pengudusan kita, ya, ada 3 aspek pengudusan. Oleh iman kita dikuduskan secara posisi. Kita dilahirkan kembali, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Makanya Paulus menulis kepada jemaat-jemaat di Galatia, di Tesalonika yang masih berdosa itu dengan kata orang-orang kudus. Karena secara posisi orang percaya itu adalah orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan, di mana kebenarannya diletakkan atas kita. Kita dibenarkan hanya oleh iman. Tetapi kekudusan itu juga sifatnya progresif. Kita ini sementara dikuduskan, perilaku kita sementara diperbaiki oleh Tuhan. Melalui tuntunan Roh Kudus, kita dituntun untuk menyangkal diri, mematikan keinginan-keinginan daging, semakin hari semakin baik, semakin serupa dengan Kristus, sekalipun kita tidak akan sempurna selama kita ada di daging ini. Tapi ada progres, ada perkembangan. Ya, seperti yang dulu sering saya katakan bahwa hari ini saya jauh lebih baik, ya, dari 20 tahun yang lalu, dari 30 tahun yang lalu. Sekalipun saya belum sempurna hari ini, masih ada kekeliruan saya, masih ada kesalahan saya, masih ada pelanggaran saya, masih ada doa saya, tetapi saya jauh lebih baik dari 30 tahun yang lalu. Dan semua orang percaya harus seperti itu. Kalau kita telah dilahirkan sebagai anak-anak Allah, semakin hari ada progres, ada perkembangan, ada kemajuan. Jangan sampai ada orang berkata, Mas, percuma, Kristen puluhan tahun ya tetap aja pemarah, pendengki, pendendam, cari benarnya sendiri, kan begitu. Saudara, kalau bicara dulu, Paulus berkata, aku dulu menganiaya jemaat, aku dulu membenci Tuhan, melawan Tuhan, tapi sekarang aku menjadi pelayan Injil. Nah, itu kan akan berbeda. Jangan sampai kita masih tetap sama sejak pertama kita terima Yesus sampai sekarang.
Ini adalah pengudusan secara progresif. Kita diperbaharui setiap hari dalam perilaku kita. Ingat, sekalipun kita tidak mungkin sempurna dalam hidup ini, tetapi ada kemajuan. Ya, masa dari pertama percaya Yesus nggak pernah setia bergereja sampai hari ini? Harus ada progres. Dan mari kita belajar seperti Paulus. Aku rasul yang paling berdosa, tetapi progresnya luar biasa. Dia bekerja lebih giat dari semua rasul yang lain. Kita perlu seperti itu. Dan akhirnya, saudara, ini adalah penyempurnaan kita. Ketika kita mati atau tatkala Yesus datang kembali, entah mana yang terlebih dahulu, apakah kita mati terlebih dahulu atau Kristus sudah datang pada saat kita masih hidup, maka pada waktu itu dosa kita sepenuhnya dihapuskan oleh Tuhan. Ini adalah pengudusan yang sempurna. 1 Yohanes 3 ayat 2, kita akan menjadi serupa dengan Yesus karena kita telah melihat Dia muka dengan muka. Ini tujuan akhir dari penyelamatan kita. Coba lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Kita perlu membaca ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Oh, haleluya! Inilah tujuan Allah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi kudus, tak bercela, tak bercacat. Sejak kita percaya, secara posisi kita orang kudusnya Tuhan. Sejak kita percaya, kita bertumbuh dalam kekudusan. Ada progres. Dan saat kita menghadap Tuhan, kita dikuduskan sempurna, dosa-dosa kita dihapuskan, kita menjadi sama seperti Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, saya mau mengatakan bahwa fakta bahwa kita diperdamaikan, kita akan dijadikan kudus sama seperti Yesus, tidak berarti bahwa kita bisa hidup dalam dosa. Makanya kita maju ke bagian yang kedua adalah bahwa tanggung jawab orang yang telah dimerdekakan dari dosa, tanggung jawab orang yang telah didamaikan dengan Allah adalah bertekun dalam iman, teguh, tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari Injil Yesus Kristus. Mari baca lagi ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab kita telah didamaikan dengan Allah, saudara, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya, saudara. Tujuan Allah mendamaikan kita supaya kita kudus, tak bercela, tak bercacat. Dan sekarang setelah didamaikan dengan Allah, tanggung jawab kita adalah bertekun dalam iman. Teguh dan tidak bergoncang. Kokoh, tidak bergeser dari pengharapan akan Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ada 3 aspek penting di sini, saudara ya. Yang pertama adalah bahwa tanggung jawab kita adalah bertekun di dalam iman. Teguh berdiri di atas pengharapan Injil Yesus Kristus. Ya saudara, kita tahu bahwa Allah itu berdaulat memelihara kita, tetapi pada saat yang bersamaan, Allah memelihara kita melalui ketekunan kita di dalam kebenaran. Ya, coba kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Maaf, Kolose 1 ayat yang ke-6 maksud saya. Jadi Injil itu yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak kasih karunia Allah
dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kita harus bertekun dalam Injil ini. Ya, memang Allah memelihara kita, saudara. Allah memelihara kita. Tetapi ada tanggung jawab kita. Kata sebab itu menunjukkan tanggung jawab kita untuk tetap di dalam iman, untuk tetap teguh di dalam Injil Yesus Kristus. Saudara, Allah berkuasa memelihara kita. Coba kita baca Yudas pasal 24. Maaf, Yudas ayat 24, maksudnya Yudas hanya satu pasal. Yudas pertama ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh dengan kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi Allah itu berkuasa menjaga kita, tetapi di sisi yang lain pada saat yang bersamaan kita harus bertekun dalam iman. Ada bagian kita, saudara. Kedaulatan Allah memelihara kita, menjaga kita, memberi sukacita, tetapi di saat yang bersamaan kita harus bertekun di dalam iman. Jadi kedua hal ini benar. Allah sanggup memelihara kita, menjaga kita kudus di hadapannya nanti, tetapi kita juga harus bertanggung jawab untuk apa? Bertekun di dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Artinya apa? Kita harus membangun iman kekristenan kita di atas dasar fondasi yang kuat, yaitu Injil Yesus Kristus. Apakah fondasi kekristenan Bapak Ibu Saudara kuat? Apakah Bapak Ibu bisa mengemukakan Injil dalam waktu 3 menit mungkin dengan memberikan dasar-dasar Alkitabnya dengan benar? Wah, kalau tidak bahaya, saudara ya. Jadi kita harus membangun iman kita di atas dasar yang kokoh. Injil Yesus Kristus. Ingat, saudara, setan, kuasa-kuasa kegelapan selalu berusaha menghancurkan dasar iman kekristenan kita. Sekarang ini, banyak orang yang meragukan ketritunggalan Allah. Banyak orang yang meragukan keselamatan hanya oleh iman. Orang menambahkan perbuatan. Ada banyak orang yang meragukan pentingnya hidup saleh. Sudah, hyper grace. Allah sudah mendamaikan kita, mengampuni kita, hidup semaumu. Toh akhirnya kita sudah diampuni juga. Teologi kemakmuran dan banyak hal. Makanya kita perlu bertekun dalam iman, tetap teguh, tak bergoncang, membangun kekristenan kita di atas dasar kebenaran Allah. Makanya kenapa kita perlu membaca Alkitab dengan tekun, belajar teologi yang benar. Ya. Iman itu bukan lompatan buta di tengah gelap, saudara. Iman harus dibangun di atas dasar pengetahuan yang benar. Iman membuat kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, pasrah kepada Allah. Iman itu bukan perbuatan, tetapi iman nyata dalam perbuatan. Yang berikutnya, saudara, bertekun dalam iman berarti kita berpegang pada Injil yang benar, khususnya saat kita menghadapi begitu banyak ajaran yang sesat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan secara benar, keseluruhan perjanjian baru itu mengingatkan kita akan bahayanya ajaran-ajaran sesat. Akan bahayanya guru-guru palsu. Itu sebabnya kenapa kita perlu membangun iman kita di atas doktrin yang benar. Coba Matius 24, saudara. Matius pasal 24. Ayat 11-13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus mengingatkan akan banyak muncul nabi palsu, banyak penyesatan di zaman akhir ini, saudara.
Tetapi berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sebab orang-orang seperti itu yang akan selamat, saudara. Kita perlu bertekun dalam ajaran yang benar. 1 Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat 19. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Hati-hati. Ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi membawa Injil yang palsu, Injil yang lain. Sesungguhnya mereka tidak termasuk pada kita. Sekalipun berkata, aku Kristen, aku percaya Yesus. Tapi kalau mengingkari ketuhanan Yesus, menambahkan pada iman perbuatan untuk selamat, ya terperangkap pada teologi kesuksesan, kesehatan, saudara, maka sesungguhnya mereka tidak termasuk pada tubuh Kristus. Kita harus kokoh berdiri dalam Injil yang benar, dalam ajaran yang sehat. Karena apa? Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Yang berikutnya, saudara, yang terakhir, bahwa bertekun dalam iman berarti kita rela memberitakan Injil yang telah diberitakan oleh para rasul. Ya, menarik sekali dalam Kolose pasal 2 tadi, ya, ayat yang ketiga, Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Luar biasa, Paulus memberi penekanan, ya, Injil yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini menjadi pelayannya. Saudara, Injil yang benar harus diberitakan ke seluruh dunia. Dari Yudea, Samaria, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dikatakan, diberitakan di seluruh alam di bawah langit. Injil harus diberitakan karena Injil adalah kebutuhan semua orang berdosa. Kalau kita bertekun dalam iman, kita akan memberitakan Injil itu. Ingat Paulus berkata, yang aku ini menjadi pelayannya. Saudara, pada waktu kita percaya Yesus seperti Paulus, kita adalah pelayan-pelayan Injil. Pelayan itu memiliki tugas yang tidak bisa ditawar, saudara. Yang namanya pelayan itu harus memberitakan Injil. Ingat Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh pada Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ketaatan bagi seorang pelayan bukan pilihan. Dan ketika kita percaya Injil Yesus Kristus, kita adalah pelayan Injil. Dan kita harus memberitakan Injil, saudara. Kita adalah pelayan-pelayan Injil. Kita adalah utusan-utusan Kristus menjadi pelayan pendamaian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, kita harus membaca ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita adalah utusan-utusan Kristus, pelayan-pelayan Injil untuk memberitakan pendamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pelayan Injil, mari kita lihat lingkungan di sekitar kita. Dalam rumah tangga kita, adakah mereka yang belum percaya Yesus? Teman-teman sekerja kita, tetangga-tetangga kita. Kita harus menjadi pelayan pendamaian. Ya.
menyampaikan berita pendamaian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sebagai penutup, apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan? Benar-benar telah didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus? Kalau belum, Saudara, itu adalah pengalaman yang lebih menakutkan, lebih tidak menyenangkan daripada kita berseteru dengan orang lain. Berseteru dengan Allah artinya kita akan binasa dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Selagi masih ada waktu kesempatan, selagi masih dapat dikatakan hari inilah hari penyelamatan itu. Sadari keberdosaan kita. Datang kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, kalau di antara kita sudah dimerdekakan dari dosa, diperdamaikan dengan Allah, mari kita bertanggung jawab untuk bertekun dalam iman, membangun kekristenan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tidak bergeser, tidak bergoncang tatkala menghadapi berbagai macam ajaran sesat yang menyerang inti dasar kekristenan. Dan mari kita setia memberitakan Injil yang benar. Jadilah pelayan-pelayan Kristus. Karena melaluinya orang-orang diperdamaikan dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya serahkan kepada